Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati penyelenggara lomba yaitu Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 8. Yang saya hormati Rektor Universitas Bumigora, Bapak Dr. Insinyur Antoni Anggrawan MT PhD. Yang saya hormati seluruh pendidik dan staf Universitas Bumigora, serta yang saya banggakan para hadirin sekalian. Marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita tetap diberi kekuatan dan kesehatan, sehingga kita masih dapat berkomunikasi pada kesempatan yang membahagiakan ini, meskipun melalui sarana dalam jaringan karena keterbatasan akan situasi pandemi. Melalui kesempatan ini, saya ingin menyampaikan penghargaan yang tinggi pula kepada para pelaku usaha, khususnya para pelaku UMKM, atas pemikiran, kajian, kreativitas, dan inovasi yang terus bertahan dalam era pandemi COVID-19 ini yang sangat bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Kemajuan yang kita capai dalam pertumbuhan ekonomi hingga hari ini tentu tidak terlepas dari kontribusi saudara semua. Namun, hari ini saya akan membahas dan menjelaskan sedikit singkat mengenai keadaan ekonomi negara saat ini, serta kreativitas dan inovasi yang dapat mendorong peningkatan ekonomi masyarakat pada masa pandemi COVID-19, khususnya masyarakat wilayah Nusa Tenggara Barat. Indonesia merupakan salah satu negara di dunia dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, dengan rata-rata pertumbuhan mencapai 5,5% per tahun selama 7 tahun terakhir. Bangsa Indonesia pula dianugerahi dengan dukungan kekayaan sumber daya alam, posisi geografis yang strategis, dan sumber daya manusia yang besar dan masih sangat muda. Pandemi COVID-19 yang berlangsung sejak awal 2020 cukup memberikan dampak yang sangat signifikan pada perekonomian di Indonesia, termasuk wilayah Nusa Tenggara Barat. Tidak hanya dialami oleh para pelaku usaha dengan skala besar, hal serupa juga dialami oleh para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Namun, di sisi lain, banyak dari pelaku UMKM yang masih mampu untuk bertahan di tengah situasi pandemi saat ini. Hal ini dikarenakan mereka lebih unggul dalam penggunaan teknologi masa kini. Kemudahan informasi yang ada saat ini menjadi kesempatan bagi milenial untuk mulai mencari ide-ide menarik serta berinovasi. Ide-ide tersebut direalisasikan dengan produk yang mampu menyelesaikan persoalan sosial di tengah pandemi. Model usaha dan perdagangan dalam era digital sekarang ini sudah tidak bisa dibendung lagi dengan kegiatan serupa yang masih sangat manual. Masyarakat pada umumnya sudah melek aplikasi, di mana dengan aplikasi tersebut menjadi jembatan bagi masyarakat untuk berbisnis dengan basis perdagangan e-commerce. Baik, sekarang marilah kita melihat kondisi UMKM yang berada di daerah Nusa Tenggara Barat. Sebagai seorang mahasiswa, saya merasa terpanggil untuk turut aktif berperan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat di tempat saya. Inovasi yang ingin saya ciptakan yaitu sebuah produk homemade mengenai pembuatan nugget dari rumput laut. Alasan mengapa saya memilih untuk mengangkat ide ini, dikarenakan jumlah produksi rumput laut yang begitu melimpah serta kurangnya pekerjaan bagi masyarakat sekitar. Berdasarkan data, pada tahun 2019 sampai 2020, produksi rumput laut berjumlah sekitar 980.000 ton dengan nilai ekonomis mencapai 2 triliun rupiah, dengan jumlah serapan tenaga kerja sebanyak 37.000 orang. Dengan mengelola rumput laut ini menjadi olahan yang tidak biasa, akan menarik konsumen untuk membeli produk ini. Tentu saja, hal ini akan meningkatkan nilai ekonomis dari produksi rumput laut tersebut dan tentunya akan semakin banyak menyerap tenaga kerja di wilayah setempat. Produk ini pula tidak perlu dipasarkan dengan menggunakan gerai atau secara offline, tetapi mampu dipasarkan secara gratis melalui e-commerce seperti aplikasi Shopee, Tokopedia, ataupun pengiklanan melalui Instagram, TikTok, Facebook, maupun lainnya. Produk ini tergolong dalam produk homemade. Untuk itu, saya berharap pidato ini menghasilkan pemikiran-pemikiran yang konstruktif terhadap penciptaan kemudahan berbisnis, terutama terkait peningkatan kapasitas dengan tetap memperhatikan kualitas dan daya saing produk. Saya yakin gagasan yang berkembang dalam pidato ini akan bersinergi dengan program dan kebijakan yang telah digulirkan oleh pemerintah, khususnya terkait pengembangan ekonomi kreatif yang terbukti mampu menyerap banyak tenaga kerja dan cenderung ramah lingkungan. Akhirnya, saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada panitia dan hadirin sekalian yang telah menyempatkan waktunya menyaksikan secara daring pidato singkat ini. Semoga jerih payah kita menjadi fondasi yang kuat dalam membangun iklim usaha yang sehat dan terpercaya. Dengan saya, Komsatu Novariani,
S1 Akuntansi Universitas Bumi Gora.